Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan butiran-butiran cahaya yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang maha dekat namun sering kita perlakukan seolah-olah jauh. Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya, namun hati kita yang naik turun tanpa arah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, manusia paling mengenal Allah, yang mengajarkan bahwa iman bukan sekedar ucapan, tetapi rasa takut yang hidup dan harap yang membimbing langkah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ada satu kenyataan pahit yang jarang ingin kita akui, bahwa dalam banyak fase hidup kita, bukan Allah yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang perlahan mundur setapak demi setapak, tanpa suara, tanpa perasaan bersalah yang cukup kuat untuk menghentikan langkah ini. Kita tetap sholat, tetap berdoa, tetap menyebut nama Allah, namun hati sudah tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Sebuah kedekatan yang tidak pernah berkurang, namun mengapa kita merasa seolah Allah jauh, seolah doa kita terhenti di langit yang tertutup. Karena menjauh dari Allah jarang terjadi secara drastis. Ia tidak datang dengan pengumuman, tidak disertai dosa besar yang mengagetkan, tetapi dimulai dari hal-hal kecil yang dibiarkan, dari taubat yang ditunda, dari hati yang berkata nanti saja, hingga suatu hari nanti itu menjadi tidak pernah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hati itu seperti wadah. Jika diisi oleh maksiat sedikit demi sedikit, maka cahaya iman tidak langsung padam, tetapi meredup, dan manusia seringkali baru sadar ketika gelap itu sudah terlalu pekat. Allah memperingatkan dalam Al-Quran, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Ayat ini bukan ditunjukkan kepada orang kafir, tetapi kepada orang beriman, kepada orang yang sholatnya masih ada, puasanya masih berjalan, lisannya masih berzikir, namun hatinya mulai keras tanpa disadari. Kerasnya hati inilah yang membuat nasihat terasa biasa, ayat Al-Quran terasa lewat, dan kematian terasa jauh. Padahal umur terus terpotong setiap detik. Dan ketika iman melemah, manusia mulai mencari pelarian, bukan penyembuhan. Ia sibuk dengan dunia agar tidak sempat mendengar suara hatinya sendiri. Ia menumpuk aktivitas agar tidak punya waktu untuk merenung. Ia tertawa keras agar kesunyian batinnya tidak terdengar. Padahal Allah tidak pernah meminta kesempurnaan. Allah hanya meminta kejujuran. Allah tidak menuntut hambanya selalu kuat, tetapi Allah murka kepada hamba yang pura-pura baik padahal hatinya hancur dan tidak mau kembali. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Hadis ini adalah pintu harapan yang sangat besar, namun seringkali disalahpahami. Taubat bukan sekedar ucapan istighfar di lisan, tetapi penyesalan yang membuat hati tidak nyaman mengulangi dosa yang sama. Jika istighfar tidak mengubah apa-apa, mungkin yang perlu diperiksa bukan jumlahnya, tetapi kejujurannya. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah lelah menerima taubat. Manusialah yang sering bosan mengetuk pintu Allah.
Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat siang, dan di siang hari untuk menerima taubat malam, sampai matahari terbit dari barat. Ayat paling menenangkan bagi pendosa bukan ayat ancaman, tetapi firman Allah yang berkata agar jangan berputus asa dari rahmat-Nya, karena Allah mengampuni seluruh dosa selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka jika hari ini hatimu terasa jauh, itu bukan tanda Allah membencimu, justru bisa jadi tanda Allah sedang memanggilmu dengan cara yang lembut. Rasa kosong itu adalah undangan, rasa gelisah itu adalah rahmat, karena hati yang benar-benar mati tidak lagi merasa bersalah. Dan di akhir perenungan ini, sebelum hidup benar-benar berakhir tanpa peringatan, marilah kita kembali, bukan dengan janji besar yang sulit ditepati, tetapi dengan langkah kecil yang jujur. Satu dosa yang ditinggalkan, satu sholat yang dijaga dengan hati, satu tangis di sepertiga malam, karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita kembali, tetapi seberapa sungguh-sungguh kita melangkah untuk kembali. Dan ketika seorang hamba akhirnya berhenti beralasan, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunggu waktu yang dianggap tepat, disitulah awal perbaikan itu sebenarnya dimulai, karena Allah tidak menunggu kita menjadi baik untuk menerima kita. Allah hanya menunggu kejujuran kita untuk kembali. Sebab hati yang jujur meski penuh luka lebih dicintai daripada hati yang tampak rapi namun dipenuhi kesombongan. Banyak manusia tertipu oleh masa lalu, merasa dosanya terlalu besar untuk diampuni, padahal itu bukan bisikan takut, melainkan tipu daya putus asa. Karena Allah tidak pernah menilai dosa dari sudut pandang manusia. Dia menilainya dengan keluasan rahmat-Nya, dan siapapun yang datang dengan hati remuk mengakui kehinaan dirinya, maka disitulah rahmat Allah turun lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Lalu ingatlah, iman itu bukan garis lurus yang selalu naik, ia naik dan turun, melemah dan menguat, dan Allah Maha mengetahui itu semua. Sebab Dia yang menciptakan hati, yang membuat seseorang celaka bukan turunnya iman, tetapi keenggaan untuk mengobatinya. Karena ketika iman melemah, Allah tidak meminta amal yang berat. Allah hanya meminta agar engkau tidak berpaling sepenuhnya, agar engkau tetap menjaga tali yang menghubungkanmu dengan Allah. Meski hanya dengan doa yang terbata-bata, istighfar yang malu-malu, atau air mata yang jatuh diam-diam. Sebab tali itu jika dijaga, Allah sendiri yang akan menguatkannya kembali. Dan pada akhirnya, hidup ini akan sampai pada satu titik sunyi, saat semua suara dunia padam, semua pujian berhenti, semua kesibukan selesai, dan yang tersisa hanyalah engkau dan amalmu, engkau dan hatimu, engkau dan Tuhanmu. Maka berbahagialah orang yang ketika sampai titik itu, hatinya tidak asing dengan Allah, lisannya tidak kaku menyebut nama Allah, dan jiwanya tidak gentar menghadap Allah. Karena selama hidup, ia telah belajar satu hal yang paling penting, bahwa pulang kepada Allah bukan tentang seberapa jauh kita pernah tersesat, tetapi tentang keberanian untuk kembali sebelum pintu benar-benar tertutup. Ya Allah, jika selama ini kami yang menjauh, maka hari ini kami kembali. Jika selama ini kami lalai, maka hari ini kami sadar. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Ampuni dosa-dosa kami yang membuat kami jauh dari-Mu. Hidupkanlah iman kami yang hampir padam.
Jadikanlah kami hamba-Mu yang kembali sebelum terlambat, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.